Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang sujud. Ketika kita sering melaksanakan sujud, maka jiwa kita akan menjadi lebih tenang. Ini merupakan materi pendidikan agama Islam kelas 8 di SMP. Rukun dan syarat sujud. Rukun adalah sesuatu hal atau anggota badan tubuh kita yang wajib menempel di tempat sujud. Di situ ada 7. Yang pertama yaitu dahi atau kening, jadi dahi harus menempel di tempat sujud. Yang kedua adalah telapak tangan kanan, yang ketiga telapak tangan kiri, kemudian lutut kanan dan lutut kiri. Ini rukun sujud. Adapun syarat untuk sujud yaitu dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat dan yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, di sini gambar orang yang sedang sujud. Berarti rukun sujudnya harus terpenuhi. Ada 7. Yang pertama adalah dahi, sini harus menempel. Yang kedua telapak tangan harus menempel. Kemudian lutut, kedua lutut harus menempel. Kemudian telapak kaki kanan atau jari kaki kanan dan jari kaki kiri. Ini jari kaki kanan dan jari kaki kiri. Jadi harus madal ini ya. Kedua-duanya harus madal. Ini merupakan contoh sujud. Macam-macam sujud. Sujud itu dibagi menjadi 3. Sujud syukur atau sujud dikarenakan berterima kasih. Syukur itu sendiri artinya berterima kasih. Kemudian yang kedua adalah sujud syahwi. Sujud syahwi itu artinya lupa atau ragu-ragu. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Tilawah itu artinya sendiri bacaan. Berarti ketika kita ingin mengetahui arti dari sujud syukur, syahwi, tilawah, harus mengetahui arti secara bahasa. Syukur itu berterima kasih, syahwi itu artinya lupa atau ragu-ragu, tilawah itu artinya bacaan. Sujud syukur. Pengertiannya, sujud syukur adalah berterima kasih kepada Allah. Secara bahasa akan berterima kasih. Berterima kasih kenapa? Yaitu di sini sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh kenikmatan. Ya, yang pertama adalah sujud syukur dilaksanakan ketika mendapatkan kenikmatan. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, telah terhindar dari bahaya dan malapetaka. Jadi ketika kita terhindar dari bahaya apapun, maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Ada dalilnya. Ini an Abi Bakrah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyra bi kharra sajidan syukralillah. Di sini ada kata syukralillah, sajidan syukralillah di garis bawah ya. Yang artinya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan lafaz sujud itu sujud sajidan. Syukran berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur itu hukumnya sunnah. Adapun tata caranya adalah tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama adalah takbir dengan niat sujud syukur. Adapun niatnya seperti ini. Nawaitu sujud syukri sunnatalillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur sunnah karena Allah ta'ala. Setelah niat, kemudian takbir dibarengi dengan niat. Setelah itu sujud sekali dan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini merupakan bacaan tasbih. Subhanallah bacaan tasbih, walhamdulillah bacaan hamdalah atau tahmid, wala ilaha illallah itu bacaan tahlil. Allahu akbar itu bacaan takbir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu bacaan hauqalah. Ini adalah merupakan bacaan sujud syukur. Kemudian setelah membaca
Setelah sujud kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alim. Kemudian takbir lagi, duduk seperti duduk tahiyat akhir sambil takbir. Setelah itu kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan cara melakukan sujud syukur. Jadi niat sujud, niat dibarengi dengan takbir, sujud, duduk, kemudian salam. Info penting, sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat saja. Jadi tidak diperbolehkan melaksanakan sujud syukur itu di dalam sholat. Kemudian sujud syukur dilakukan 1 kali. Sujud syukur bisa dilakukan di siang hari atau di malam hari, tergantung kita mendapatkan nikmat atau terhindar dalam bahayanya itu di waktu apa. Jadi bebas untuk melakukan sujud syukur. Hikmah sujud syukur yaitu yang pertama adalah jiwa akan menjadi lebih tenang, yang kedua akan terhindar dari sifat sombong, yang ketiga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sujud. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika diberi kenikmatan dia mau bersyukur, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah memperoleh kepuasan batin terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hikmah sujud syukur. Setelah kita mengetahui sujud syukur, maka kita akan melanjutkan ke pembahasan sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud karena lupa atau ada keraguan pada sholat. Berarti sujud syahwi harus dilaksanakan pada waktu sholat. Melakukan sujud syahwi itu hukumnya sunnah. Nah, adapun sebab-sebab kita disunahkan untuk melakukan sujud syahwi adalah 1. Lupa tidak tasyahud awal atau tidak membaca doa kunut dikarenakan lupa. Untuk doa kunut itu tergantung dari diri kita masing-masing. Ketika kita terbiasa membaca doa kunut kemudian lupa tidak melaksanakan doa kunut, maka kita disunahkan sujud sahwi. Tetapi ketika kita tidak terbiasa membaca doa kunut di sholat subuh, maka kita tidak usah sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah kelebihan rakaat atau lupa melakukan salah satu rukun sholat. Kemudian yang ketiga adalah ragu-ragu jumlah bilangan pada rakaat sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, kemudian ragu-ragu apakah pada waktu itu rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka yang paling yakin itu yang mana. Tetapi ketika tidak ada yang yakin, maka diambil yang terkecil. Berarti ragu-ragu apakah 3 rakaat, apa rakaat keempat, maka diambil rakaat yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kurang rakaat atau kelebihan rakaat karena lupa, maka kita menambah rakaat yang kekurangan, kemudian melaksanakan sujud sahwi. Kemudian tata cara melaksanakan sujud sahwi, yaitu yang pertama adalah sebelum salam atau selesai tasyahud. Berarti tasyahud akhir ini ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid. Seharusnya kan fil alamina innaka hamidum majid kemudian salam. Nah, pada waktu fil alamina innaka hamidum majid kemudian sujud lagi, Allahu akbar, sujud sambil membaca doa sujud syahwi. Doanya seperti ini, subhanaman la yanamu wa la yashu. Dibaca 3 kali. Allahu akbar, duduk di antara 2 sujud. Membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian sujud lagi, Allahu akbar, bacanya sama, subhanaman la yanamu wa la yasu, subhanaman la yanamu wa la yasu, subhanaman la yanamu wa la yasu.
Allahu Akbar, duduk seperti tahiyat akhir, kemudian membaca salam. Kemudian ini penting, sujud syahwi hanya dilakukan di dalam sholat saja. Kalau sujud syukur itu dilaksanakan di luar sholat, sujud syahwi itu dilaksanakan di dalam sholat. Sujud syahwi dilakukan 2 kali. Kalau sujud syukur 1 kali. Sujud syahwi bisa dilakukan di siang hari atau di malam hari, tergantung kesalahan dalam sholat. Di siang hari ketika sholatnya sholat duhur dan sholat asyar, ketika di malam hari berarti ketika sholatnya sholat maghrib, isya atau subuh, gitu ya. Kemudian hikmah sujud syahwi yaitu kita menyadari bahwa manusia adalah tempatnya yang salah atau lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak boleh sombong dan angkuh. Kita harus sadar bahwa semua manusia pasti mempunyai kesalahan dan kelupaan. Kemudian orang yang salah atau khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika salahnya kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Ketika salahnya kepada manusia, kita mohon ampun atau minta maaf kepada manusia. Kemudian yang ketiga, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jika orang lain membuat kesalahan kepada kita, kita harus segera memaafkannya. Itu adalah hikmah sujud syahwi. Kemudian kita lanjutkan ke sujud yang selanjutnya, yaitu sujud tilawah. Tilawah itu artinya bacaan secara bahasa. Sujud adalah ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Membaca atau mendengar ayat sajdah atau ayat sajdah. Ayat sajdah hanya ada 15 ayat. Yaitu di sini ada Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Maryam 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, As-Sad ayat 24, Al-Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Alaq. Satu surat yang mempunyai ayat sajdah 2 adalah surat Al-Hajj, yaitu Al-Hajj ayat 18 dan Al-Hajj ayat 77. Dalilnya di sini, An Ibni Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bil sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an atas kami, maka apabila sampai kepada ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun sujud bersama beliau. Berarti ini hadis yang menunjukkan kesunahan untuk melaksanakan sujud tilawah. Melakukan sujud tilawah hukumnya sunnah, baik itu dilaksanakan pada waktu sholat maupun di luar sholat. Hukumnya sunnah berarti ketiga-tiganya, sujud tadi, sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah, itu semuanya hukumnya sunnah. Adapun sujud syahwi itu dilaksanakan di dalam sholat, sujud syukur dilaksanakan di luar sholat, sujud tilawah itu boleh dilaksanakan di dalam sholat dan boleh dilaksanakan di luar sholat. Adapun cara sujud tilawah dilaksanakan di dalam sholat, itu sujudnya harus mengikuti imam. Ya, ketika imam membaca ayat sajdah, semama surat Al-Alaq ayat 19, wasjud waqtarib, kemudian imam itu kok sujud, maka kita sebagai makmum ikut sujud. Tata cara melakukan sujud tilawah. Melakukan sujud tilawah itu sama persis seperti melakukan sujud syukur. Bedanya hanya di niat sama di bacaan. Satu, niatnya nawaitu sujud tilawati sunnatalillahi ta'ala. Berarti ketika kita sudah hafal niat sujud syukur, secara otomatis kita mengetahui atau hafal sujud tilawah. Karena apa? Karena hanya diganti
di sujud syukurnya. Jadi kalau sujud syukur kan nawaitu sujud syukri. Kalau di sini tinggal syukrinya diganti tilawatin. Nawaitu sujud tilawati sunnatalillahi ta'ala. Saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Sambil takbir, Allahu Akbar. Setelah itu kemudian sujud. Sujud membaca bacaan sujud tilawah. Ini bacaannya. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah selesai, kemudian duduk, Allahu Akbar duduk, kemudian mengucapkan salam. Sujud tilawah itu dilakukan di dalam dan di luar sholat. Sujud tilawah dilakukan satu kali saja seperti sujud syukur. Sujud tilawah bisa dilakukan di siang hari atau di malam hari, tergantung kita membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran yang di situ ada ayat sajdahnya. Di sini saya akan membacakan contoh ayat sajdah 5 saja, yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Nah, ayat sajdah itu biasanya memerintahkan untuk bersujud. Ada kata sujudnya di sini. Wa idza qila lahum usjudu, ini judu menunjukkan lafaz sujud. Kemudian Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Di sini ada kata lafaz yasjudun. Kemudian Quran surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Di sini ada kata wasjudu. Kemudian Al-Alaq ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di sini ada kata wasjud. Kemudian Quran surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, di dalam Al-Quran, ciri-ciri ayat sajdah itu biasanya ada tanda sajdahnya seperti ini. Nah, di sini. Ini tanda sajdahnya ya. Ini ayat seperti gambar masjid atau gambar sajadah. Adapun hikmah sujud tilawah yaitu dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, dan yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembahasan tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa terus belajar dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.